Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang sama kita muliakan Bapak Haji Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara periode yang lalu. Kita doakan beliau sehat, sukses, dan bisa kembali memimpin Sumatera Utara ke depan. Amin. Yang kami muliakan seluruh pengurus PKM Masjid Baitul Sholihin yang berhadir pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kepada kami dimintakan untuk menyampaikan materi seputar puasa dan kesabaran. Salah satu nama Allah yang 99 adalah As-Sabur, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Penyabar, sehingga orang-orang yang melakukan dosa, tidak mau puasa Ramadan, tidak sholat 5 waktu, besok pagi masih bisa hidup dengan tenang. Besok pagi masih bisa menghirup udara segar yang itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad, ketika umat ini melakukan dosa, tidak langsung diturunkan azab. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Dahulu ada seorang penguasa yang sangat zalim, namanya Fir'aun, tenggelam di Lautan Merah. Semua bala tentaranya tenggelam mati di tengah-tengah lautan. Dulu ada namanya Qarun, orang kaya raya yang tidak peduli dengan fakir dan miskin. Allah tenggelamkan ke bumi semua dan harta bendanya. Umat Nabi Muhammad, walaupun ada penguasa yang zalim, ada pemimpin yang zalim, tapi tetap hidup, tetap bisa beraktivitas. Ini adalah As-Sabur Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakat, orang kaya yang tidak mau berinfak, bersedekah, padahal tetangganya miskin, padahal tetangganya susah, Allah berikan kesehatan, usahanya lancar, hartanya bertambah. Kenapa? Allah itu As-Sabur. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ketika kita melakukan ibadah puasa Ramadan, secara tidak langsung kita sebenarnya sudah bersabar. Kenapa demikian? Sisa makan sahur masih ada di rumah, uang di kantong masih bisa membeli makanan dan minuman, dan kita pun bisa makan dan minum sembunyi-sembunyi di dalam kamar. Tapi kita bersabar sampai adzan maghrib. Kita bersabar 13 atau 14 jam tidak makan dan tidak minum. Bukan karena kita tidak punya, bukan karena kita tidak bisa bersembunyi, tapi kita yakin Allah melihat segala aktivitas kita. Allah mengetahui segala tingkah laku kita. Maka kita bersabar atas makanan minuman yang ada di rumah atau di tengah-tengah jalan. Memang inilah kelemahan kita. Masih ada saudara-saudara kita yang tidak sabar berpuasa. Mereka dengan tidak mau makan di rumah makan,
Saya pernah melihat rumah makan di siang hari buka dan tertulis di situ selamat puasa Ramadan. Tapi di dalamnya orang makan siang. Ini bertolak belakang. Dia tulis selamat puasa Ramadan, tapi di dalam dilayani orang makan. Hal-hal seperti ini mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau banyak orang tidak puasa Ramadan padahal tidak ada uzur, kalau banyak orang tidak sholat 5 waktu, Allah murka, Allah marah, Allah tidak berikan keberkahan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai orang yang beriman, kita sabar atas apa yang Allah perintahkan kepada kita, sehingga dengan kesabaran ini mudah-mudahan innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang bersabar. Allah bersama kita ketika hidup di dunia, Allah bersama kita ketika nanti kita di alam kubur, dan Allah bersama kita ketika kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar sehingga masuk ke dalam surga. Bapak Ibu yang kami muliakan, oleh para ulama paling tidak sabar ini yang bagusnya ada 3. Bagusnya sabar itu pada 3 perkara. Pertama, sabar ketika ditimpa musibah. Sudah sering kita kaji, tidak ada satu kejadian yang menimpa kita, keburukan, malapetaka, penyakit, musibah, kematian, illa biidznillah, kecuali itu karena izin Allah. Tidak ada jalan lain bagi kita agar kita senantiasa bersabar menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sabar dalam ditimpa musibah. Yang kedua, sabar ketika diajak orang melakukan maksiat. Belum teruji iman kita ketika kita belum berada di posisi yang bisa kita melakukan maksiat. Sekarang mungkin kita tidak mau mencuri, tapi ketika kita susah betul, lalu ada peluang untuk mencuri, tidak ada CCTV, tidak ada orang melihat, kita susah betul, belum tentu bisa saja kita ambil uang yang terjatuh itu. Maka kita bermohon kepada Allah, tidak hanya sabar ketika ditimpa musibah, tapi sabar dalam kesusahan, kemiskinan, asal tidak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita khawatirkan menimpa umat. Kehidupannya susah, miskin, tidak memiliki apa-apa, tapi tidak sabar. Dia tidak mau sholat ke masjid, dia tidak mau melakukan ibadah kepada Allah. Akhirnya susah di dunia, susah di hari akhirat. Sahabat-sahabat Nabi termasuk orang-orang yang sabar. Kalau dilihat sahabat Nabi hanya sedikit orang yang kaya raya, mereka sabar dalam kemiskinan, bukan berarti mereka tidak mau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sabar di dalam ketaatan, seperti malam-malam Ramadan. Ini alhamdulillah masih ramai masjid kita. Di sebahagian masjid, di sebahagian musola sudah berkurang, sudah seperti tidak bulan Ramadan. Sudah seperti tidak bulan Ramadan, padahal belum 10 hari. Seyogianya sabar itu tidak hanya ketika ditimpa musibah, tapi sabar dalam beribadah kepada Allah. Sabar lamanya berdiri sholat, sabar lamanya menetap di masjid, karena kesabaran ini akan membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ketiga ini, sabar-sabar yang lain tidak bagus. Apa misalnya? Sabar dalam kebodohan. Dia sudah mengerti, dia sudah tahu bahwa dia tidak bisa baca Quran, tapi dia bersabar dalam kebodohan. Dan mau dia tadarus Al-Quran, dan mau dia belajar Al-Quran, dan mau dia mengaji. Ini sabar yang tercela. Sabar dalam kejahilan, ini sabar yang tidak terpuji. Apalagi sabar dalam kemiskinan, tidak mau berusaha, dia hanya meminta-minta.
Dia hanya mendatangi orang-orang kaya dengan menjulurkan tangannya. Kata Nabi, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Seorang muslim harus berusaha, bekerja, walaupun tentu yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang penting, sabar dalam ketidakadilan, sabar dalam kezaliman, sabar dalam kecurangan. Ini juga sangat tercela. Umat Islam tidak boleh sabar ketika Palestina dijajah oleh Yahudi Israel. Umat Islam tidak boleh sabar ketika ada ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Kalau kebenaran tidak dibela, tidak didukung, maka kebatilan yang akan tegak. Ini umat Islam harus kuat. Umat Islam harus berani. Qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Ulama-ulama kita di penjara karena mereka tidak patuh kepada pemimpin yang zalim. Imam Asy-Syafi'i dicambuk di penjara, Imam Ahmad di penjara, bahkan ada yang meninggal di dalam penjara. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu akan hancur, akan binasa kalau orang-orang yang rajin ke masjid ini mau menegakkan kebenaran. Sabar dalam ketidakadilan ini tercela. Diam atas kecurangan ini tidak betul. Bagaimana kita membiarkan kejahatan? Bagaimana kita membiarkan kemaksiatan? Dan tidak ada keburukan yang lebih buruk daripada menzalimi masyarakat, menzalimi umat. Maka oleh karena itu sangat kita harapkan pemimpin-pemimpin kita ke depan betul-betul memiliki sikap al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kata Imam Ahmad, kalau aku tahu ada satu doaku yang dikabulkan Allah, akan ku minta lahir, muncul pemimpin-pemimpin yang adil. Kita harapkan ada di antara kita yang berani menyuarakan kebenaran, berani menegakkan kebenaran. Lebih bagus mati dalam kebenaran daripada hidup mewah dalam kezaliman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.